Gimana jadinya kalau pahlawan perang berhati dingin, berhadapan dengan seorang penjahat cantik yang bakal dihukum seumur hidup? Itulah yang terjadi pada Ian saat ia ditugaskan untuk mengawal Rosen, penjahat kelas kakap yang udah sering kabur dari penjara. Setelah didakwa sebagai pembunuh suaminya, Rosen dijatuhi hukuman 50 tahun penjara saat berusia 17 tahun. Tapi setahun kemudian, ia berhasil kabur dari penjara. 3 bulan kemudian, Rosen berhasil tertangkap dan hukumannya ditambahkan menjadi 75 tahun penjara karena aksinya tersebut. Rosen kemudian dipindahkan ke penjara dengan keamanan tingkat tinggi bernama Alcapes, tapi 5 tahun kemudian, Rosen berhasil kabur dari sana cuma dengan menggunakan sebuah sendok. Saat ini Rosen akan dipindahkan ke penjara paling mengerikan di dunia, Iselmonte, dan Ian ditugaskan untuk mengawalnya. Di tengah interogasi, bawahan Ian yang bernama Henry tiba-tiba datang menginterupsi mereka. Henry memperingatkan Ian untuk berhati-hati pada Rosen, karena Rosen dikenal sebagai sang penyihir. Kemampuannya kabur dari penjara selama 2 kali bikin Rosen dituduh sebagai penyihir, meski hal itu nggak pernah terbukti. Selain itu, Henry juga memperingatkan Ian kalau Rosen adalah penipu ulung yang mampu memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Saat Ian menanyakan tentang kejahatan yang dilakukannya, Rosen bersikeras membantah tuduhan tersebut. Rosen dengan tegas mengatakan kalau ia nggak membunuh suaminya, bahkan ia mengklaim kalau ia adalah sangat mencintai suaminya. Seusai interogasi, Ian mengajak Rosen ke dek kapal di mana ia menjelaskan tentang Iselmonte. 36 tahun yang lalu, seorang penyihir berhasil kabur dari Alcapes dan Rosen menjadi orang kedua yang berhasil kabur dari sana. Karena hal itu, Rosen pun dituduh sebagai penyihir. Tapi Ian menegaskan kalau nggak ada seorang pun yang berhasil lolos dari Iselmonte. Ian juga menunjukkan kalau sekarang mereka sedang berlayar di lautan yang penuh dengan monster-monster ganas, sehingga mustahil bagi Rosen untuk kabur menggunakan sekoci, yang mana hal itu malah bikin Rosen jadi sasaran empuk monster-monster ganas tersebut. Mengetahui hal itu, Rosen pun menyadari kalau kali ini ia nggak bakal bisa kabur dengan mudah. Nggak cuma itu, Rosen juga menyadari kalau Ian, sekalipun ia adalah pahlawan perang yang diidolakan banyak orang, ternyata nggak cuma ganteng tapi juga berhati dingin, sehingga bakal sulit bagi Rosen untuk memanipulasi Ian. Sementara itu, di penjara kapal, Rosen bertemu dengan gadis kecil bernama Lila yang merupakan keponakan Henry. Lila rupanya sangat mengidolakan Rosen dan ia sengaja datang ke penjara kapal untuk menemui Rosen. Rosen pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengorek semua informasi tentang Ian. Sayangnya, karena Lila masih polos dan lugu, nggak banyak informasi yang bisa didapatkan. Meski begitu, Rosen berhasil meyakinkan Lila kalau ia adalah seorang penyihir dengan menunjukkan sebuah trik sulap sederhana. Setelah itu, seorang napi bernama Maria memberitahu Rosen tentang Valpurgis, pulau para penyihir yang berlokasi di dekat Iselmonte. Mendengar hal itu, Rosen pun semakin bertekad untuk kabur sebelum mereka tiba di Iselmonte. Karena opsi kabur yang lain nyaris mustahil dilakukan, Rosen berniat memanfaatkan kelemahan Ian. Rosen telah bertekad untuk melakukan apa aja agar bisa kabur, sekalipun ia harus menjual tubuhnya kepada Ian. Di sisi lain, Ian ternyata menyimpan masa lalu kelam yang secara nggak terduga berhubungan dengan Rosen. Ian dan Rosen ternyata berasal dari Riorton, sebuah kota kecil di dekat perbatasan. Setelah Ian bergabung dengan militer dan menjadi pilot pesawat tempur, ia ditugaskan untuk mengebom Riorton sebagai upaya mempertahankan kestabilan negara yang kala itu terancam karena perang. Karena Rosen melarikan diri tepat sebelum Riorton dihancurkan, ia pun menjadi satu-satunya penduduk Riorton yang berhasil selamat dari pengeboman itu. Ian dilanda rasa bersalah setiap kali mengingat misi mengerikan itu. Namun, sejak Ian bertemu dengan Rosen, ia merasakan sesuatu yang aneh, yang entah kenapa membuatnya sedikit merasa lega. Henry, yang juga berasal dari Riorton, juga mengalami kejadian yang sangat tragis karena ia kehilangan kakak perempuannya dalam pengeboman tersebut. Meski begitu, Henry berusaha nggak nyalain Ian atau siapapun yang terlibat dalam misi itu, karena mereka hanya ditugaskan untuk menjalankan misi demi menyelamatkan negara. Keesokan harinya, Rosen protes pada Ian karena ia dihukum 50 tahun penjara karena dituduh membunuh suaminya. Sementara tetangganya telah terbukti memukuli istrinya sampai mati, tapi cuma dihukum 8 tahun penjara. Namun, Ian sama sekali nggak menanggapi hal itu, sehingga Rosen memilih untuk mengonfrontasi Ian secara langsung mengenai pengeboman itu. Ian sontak saja menjadi kesal dan dengan tegas menyuruh Rosen untuk nggak bicara sembarangan tentang pengeboman itu, karena ia juga kehilangan banyak teman akibat perang. Nggak lama kemudian, Rosen menggoda Henry dengan mengatakan kalau Lila sangat imut. Di waktu yang bersamaan, mereka melihat Lila yang tiba-tiba tersedak hingga ia kesulitan bernapas. Rosen yang panik langsung menyuruh Henry untuk menolong Lila, tapi Henry malah berdiri mematung dan nggak ngelakuin apa-apa. Rosen pun meminta Henry untuk membuka borgol di tangannya agar ia bisa menolong Lila.
Setelah berhasil menyelamatkan nyawa Lila, Rosen pun memeluk Lila dengan erat dan menyadari kalau Lila hampir mati karena sebuah permen. Rosen lantas meminta pada Henry agar ia bisa mandi dan diberi makanan lezat sebagai ungkapan terima kasih. Tapi secara mengejutkan, yang berdiri di hadapannya bukanlah Henry, melainkan Ian. Rosen pun berkata kalau ia cuma asal ngomong, tapi Ian malah menyanggupi permintaan tersebut. Sang kapten kapal, which is kakeknya Lila, sangat berterima kasih pada Rosen, bahkan mengundang Rosen untuk makan malam dengan keluarganya karena Rosen telah menyelamatkan nyawa cucunya. Ian berusaha memperingatkan sang kapten kapal, Alex, kalau Rosen adalah seorang pembunuh dan penjahat berbahaya. Tapi Alex malah memarahi Ian karena Ian bersikap kasar pada orang yang udah menyelamatkan cucunya. Rosen sebenarnya udah biasa mendengar hinaan orang-orang yang ditujukan kepadanya. Tapi entah kenapa ia merasa kesal saat mendengar Ian mengatakan seolah-olah ia adalah seorang penjahat yang sangat berbahaya bagi banyak orang. Rosen gak nyangka kalau pahlawan perang yang dulunya sangat ia kagumi, ternyata bukanlah tipikal pria yang selama ini diidamkan olehnya. Demi membuat Ian kesal, Rosen pun menerima undangan makan malam dari Alex. Setelah itu, Rosen dibawa ke sebuah kabin mewah di mana ia bisa tidur dengan sangat nyaman untuk pertama kalinya. Saat Rosen sedang mandi, Henry tiba-tiba datang untuk berterima kasih padanya karena udah menyelamatkan Lila. Henry juga meminta maaf karena telah bersikap kasar pada Rosen. Henry kemudian menceritakan tentang tragedi pengeboman tersebut, dan Rosen paham jika Henry menyalahkan dirinya sebagai satu-satunya orang yang selamat dari pengeboman itu. Rosen memandang dirinya dan Ian sebagai dua sisi dari satu koin yang sama. Selayaknya orang-orang yang membutuhkan pahlawan untuk dipuja, mereka juga butuh penjahat seperti dirinya untuk difitnah tanpa merasa bersalah. Gak lama kemudian, Ian datang dan nampak kesal saat melihat Henry berduaan dengan Rosen, yang cuma mengenakan sehelai handuk. Ian langsung menendang Henry keluar dari sana, kemudian mengunci kamar itu, agar ia bisa berduaan dengan Rosen tanpa gangguan. Kira-kira Ian mau ngapain ya sama Rosen? Apakah Ian udah jatuh cinta sama Rosen? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.